Kita kembali ke Mas Toto. Berkali-kali sebenarnya Mas Toto dalam kesempatan yang berbeda Prabowo ingin merangkul semua pihak baik itu dari 01 maupun 03. Tapi kalau dalam konteks rekonsiliasi ini apakah memang begitu alot Mas untuk Prabowo Gibran merangkul PDI Perjuangan? Apakah ada sekat di dalamnya Mas Toto? Ya, rekonsiliasi tadi saya sudah sebutkan ada dua makna dulu ya. Kalau rekonsiliasi 03 artinya rekonsiliasi terhadap Mas Ganjar sebagai seorang calon. Biasanya akan selesai ketika calon yang kalah menyatakan pengakuan kemenangan terhadap calon lainnya yang sudah ditetapkan oleh KPU dan nanti mungkin misalnya oleh MK. Dan biasanya sejarah membuktikan sepanas apapun proses akan berjalan dengan sendirinya. Di situ akan ada rekonsiliasi dengan sendirinya. Tapi terkait dengan PDI Perjuangan kan berbeda. Ini dalam konteks partai, ingin diajak masuk dalam konteks koalisi. Dan kita tahu polanya selalu sama kok. Selalu berbicara mengenai kalau sudah ada deal terkait dengan alokasi kursi menteri yang disepakati, secara otomatis akan masuk dalam barisan koalisi. Secara otomatis rekonsiliasi yang kita bahas di sini kemudian terjadi. Itu terjadi juga pada Pak Prabowo dengan peristiwa MRT dan diberikannya 3 alokasi kursi menteri. Nah, kalau ditanya peluangnya seperti apa, kita tahu pemegang kekuasaan terbesar di PDI Perjuangan terpusat hanya pada Ibu Mega dan di elected presiden itu hanya Pak Prabowo, bukan wapres gitu ya. Artinya memang kalau dibaca dari dua sosok ini sebetulnya tidak pernah ada konflik yang berlebihan, yang sifatnya personal yang bisa menjadi penghambat proses rekonsiliasi. Bahkan hubungan baik Pak Prabowo dengan Ibu Mega terjalin jauh lebih dulu dibandingkan dengan Pak Jokowi yang belakangan baru masuk politik. Tapi kan kita tahu ada Pak Jokowi di situ tanda kutip secara informal ya. Kita tahu secara tata negara hanya presiden yang punya prerogatif untuk kemudian menentukan alokasi menteri yang bisa kemudian jadi prasyarat membangun koalisi baru. Akan tetapi kan kita tahu faktor Pak Jokowi ini akan menjadi sebuah kesepakatan informal yang kemudian akan menjadi penentu juga dalam pengambilan keputusan apakah partai baru boleh masuk atau tidak, termasuk PDI di dalamnya. Dan yang menarik adalah kita tahu antara PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Pak Jokowi ada sejarah yang seperti belum selesai. Ada pertanyaan-pertanyaan kita belum tahu jawabannya sampai sekarang. Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan atau tidak misalnya. Lalu apakah di panggung belakang sebetulnya ada tetap komunikasi yang berjalan atau tidak antara Pak Jokowi dan keluarga dengan keluarga Teguh Umar misalnya. Hal-hal itu yang menurut saya menjadi pertanyaan terbesar ke depan ketika kita berbicara mengenai rekonsiliasi atau peluang masuknya PDI Perjuangan. Di sini kita bisa lihat gini, kalau Pak Prabowo mengambil langkah mendekati Ibu Mega tanpa persetujuan Pak Jokowi, di situ akan ada konstelasi baru yang menarik. Tapi kalau Pak Prabowo mendapatkan restu dari Pak Jokowi untuk mengajak Ibu Mega dan PDI Perjuangan masuk, itulah menurut saya makna rekonsiliasi terbesar, walaupun hanya di sisi elit, belum tentu itu akan mengakar sampai ke level konstituen. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan kondisi yang kalau kita lihat agak complicated ya, Pak Prabowo dengan Ibu Mega nggak pernah ada masalah, hanya sebagai sebatas kompetitor dalam Pilpres sebelumnya juga demikian dan sekarang pun juga demikian begitu. Nah, kalau melihat kondisi ini, apalagi hari ini kita mendapatkan informasi ada wacana bahwa Pak Jokowi akan menjadi, kalau tidak salah nomenklaturnya namanya adalah Dewan Penasehat untuk Presiden. Akan seperti apa ini peluangnya bahwa semuanya bisa guyup satu kesatuan, baik 01, 02 dan 03 menjadi satu kesatuan? Kalau kita lihat peta pembentukan koalisi di Indonesia itu sangat ditentukan oleh hubungan personal, sama sekali tidak ditentukan oleh isu ideologis atau programatik. Jadi lebih pada hubungan chemistry personal, dan itu yang menjelaskan pembentukan koalisi di Indonesia, less ideological, more personality. Nah, pada titik ini itu ada isu yang masih belum tuntas antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi bukan berarti keduanya bisa bertemu meskipun tidak dalam waktu dekat gitu ya. Jadi saya melihatnya begini. Kalau misalnya Presiden Jokowi sudah menyelesaikan masa tugasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan 20 Oktober 2024, itu sepertinya PDI Perjuangan masih membuka opsi untuk masuk dalam skenario koalisi Pak Prabowo setelah Pak Prabowo dilantik. Tetapi kalau misalnya setelah menjadi presiden Pak Jokowi masih memiliki relasi yang sangat baik dengan Pak Prabowo,
mungkin itu akan membuat ya PD Perjuangan mengambil sikap wait and see lebih lama untuk mengambil keputusan masuk ke dalam koalisi. Nah, tentu saja pertimbangan semacam ini akan runtuh kalau rekonsiliasi personal antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega terjadi lebih cepat. Dalam pengertian tidak ada masalah di antara keduanya, kemudian keduanya sepakat untuk membackup Pak Prabowo. Tetapi saya menduga kemungkinan ini agak kecil. Jadi saya melihat memang ada semacam hubungan problematik ya, antara ketiga tokoh ya, antara Pak Prabowo yang ada di tengah, kemudian Pak Jokowi sebelah kanan, Ibu Mega di sebelah kiri. Nah, hubungannya sangat kompleks. Kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih membangun relasi yang sangat baik, bahkan setelah Pak Jokowi menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden, dugaan saya PD Perjuangan akan komit ya sebagai partai oposisi. Tetapi kalau misalnya Pak Jokowi setelah menjadi presiden tidak punya partai politik dan PD Perjuangan punya posisi tawar yang tinggi karena meskipun suaranya turun 3%, tapi masih menang sebagai pemenang pileg dan ketua DPR, maka kemungkinan besar Ibu Mega akan membuka opsi untuk masuk. Karena bagaimanapun Pak Prabowo kan pasti melihat ya, apakah dalam hal ini Pak Prabowo itu untung pada dasarnya ya. Mau Pak Jokowi tetap berada di belakangnya atau Ibu Mega masuk ke dalam, itu yang diuntungkan adalah Pak Prabowo. Karena yang menjadi center of attraction-nya Pak Prabowo di situ. Tapi lagi-lagi ini kan pelik ya, ini mirip hubungan cinta segitiga sebenarnya ya, antara ketiga tokoh. Nah, kalau misalnya ketiga-tiganya membangun kesepakatan yang saya bilang tadi kecil kemungkinannya per hari ini, meskipun bukan berarti tidak mustahil ya, tapi kemungkinan itu kecil, tapi lagi-lagi sangat ditentukan. Baik, Prof. Burhan. Sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Prof. Burhan. Kita langsung ke Mas Yunarto Wijaya. Kalau tadi istilah Prof. Burhan, politik, entah itu dipimpin secara langsung atau melalui proksinya, untuk meningkatkan bargaining chip dia, terutama buat Pak Prabowo yang menjadi presiden setelah 2024. Itu peliknya. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo merasa nggak nyaman kalau Prof. Burhan? Halo, Prof. Burhan? masih tersambung dengan Prof. Burhan? Baik, kita langsung ke Mas Yunarto Wijaya. Mas Yunarto Wijaya, tadi Prof. Burhan mengistilahkan ini seperti cinta segitiga. Pelik Mas hubungannya Mas. Tapi mungkin tidak kalau kita tarik sampai ke nanti sikap PDIP ujungnya. Apakah bergabung atau konsisten menjadi oposisi Mas? Ya, ini kan analisis dari Mas Burhan tadi kan didasarkan pada faktor personality ya. Kalau dibaca ada problem yang pelik terutama antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi yang menyebabkan kemudian tidak mudah buat Pak Prabowo mengambil keputusan, tidak mudah juga buat PDI Perjuangan misalnya mengambil keputusan tergantung dari bagaimana posisi Pak Jokowi dalam kekuasaan Prabowo Gibran nanti. Tapi saya melihat tetap ada layer-layer lain yang bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih dinamis. Kita tahu betul karakter Ibu Mega cenderung akan keras ketika sudah memiliki hubungan historis yang tidak baik. Itu terjadi misalnya antara hubungan PDI Perjuangan dengan Demokrat atau PDI Perjuangan dengan kekuasaan SBY selama 2 periode. Tapi kita tahu juga PDI Perjuangan dulu dengan sekarang dalam konteks pengambilan keputusan kekuasaan dan pemegang jabatan di level publik kan sudah mulai terdiversifikasi. Di situ ada Mbak Puan, ada Mas Nanan misalnya, dan saya pikir suara-suara dari inner circle Teguh Umar ini juga akan ikut berpengaruh. Kalau kita lihat dari statement Mbak Puan, ada kecenderungan juga bagaimana kita menganalisis Mbak Puan ini lebih punya elastisitas dalam membangun sebuah relasi politik dibandingkan dengan ibunya yang cenderung lebih kaku. Saya pikir hal-hal yang bersifat personal tadi sangat mungkin untuk kemudian menjadi lebih dinamis. Jadi saya sih masih melihat peluangnya katakanlah masih 50-50 di antara partai PDI Perjuangan untuk masuk, tidak terlepas di situ ada Pak Jokowi atau tidak. Memang yang harus dimaknai menjadi lebih menarik adalah kalau tadi Prof. Burhan sedikit sudah mengatakan kalau dalam waktu sebelum misalnya pelantikan 20 Oktober ada rekonsiliasi yang terjadi lebih dulu antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dan itu kemudian akan menjadi makna dari masuknya PDI Perjuangan dalam barisan koalisi,
bukan hanya dalam konteks politik dagang sapi atau mendukung kekuasaan, tapi makna rekonsiliasi yang lebih besar yang kita tahu menjadi konflik utama dari pemilu kemarin, yaitu terkait dengan Jokowi dengan Megawati. Oke, terakhir kita menuju ke Prof. Burhan, tadi sempat terpotong, lantas akan bagaimanakah ending dari cinta segitiga ini dalam tanda kutip, Prof? Iya, sebenarnya PD Perjuangan sudah mulai mengendurkan serangan frontalnya ya. Kalau kita lihat belakangan kan PD Perjuangan lebih mengarahkan sasaran tembaknya ke Pak Jokowi atau Mas Gibran, dan sama sekali tidak mengirimkan serangan atau pernyataan antagonistik ke Pak Prabowo. Dan jangan lupa ada gestur politik yang sangat kentara. Satu, isu hak angket sepertinya layu sebelum berkembang. Dan itu menurut saya satu sinyal positif dari PD Perjuangan untuk membuka opsi bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat. Masih menunggu relasi Pak Jokowi pasca Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Yang kedua, saya kira juga terkait dengan tarik-menarik berkaitan dengan posisi Ketua DPR. Jadi sepertinya PD Perjuangan mengendurkan serangannya juga karena masih berharap partai-partai pendukung Pak Prabowo tidak berpikiran untuk mengubah Undang-Undang MD3 yang membuat posisi Ketua DPR yang seharusnya dipegang oleh pemenang pemilu, yaitu PD Perjuangan, itu harus digantikan ke Golkar misalnya. Jadi dua itu saya kira, kalau misalnya dua kesepakatan ini diambil, meskipun koalisi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, tapi minimal terjadi win-win antara PD Perjuangan dengan Gerindra. Karena kalaupun toh misalnya Undang-Undang MD3 diubah, itu yang untung juga bukan MD3, bukan Gerindra ya. Karena yang akan menikmati Ketua DPR kalau Undang-Undang itu dirubah kan Golkar. Ya, karena bagaimanapun kursi Golkar lebih banyak ketimbang Gerindra. Tapi di atas segalanya, Tisa, saya pribadi berharap PD Perjuangan tetap solid sebagai oposisi. Kalau misalnya Pak Prabowo ditetapkan sebagai pemenang dalam kasus PHPU di MK. Ini penting, kita belajar dari pengalaman periode kedua Pak Jokowi, terjadi eksekutif heavy, dan akibatnya proposal dari pemerintah mulus tanpa ada reserve dan kritik checks and balance dari parlemen. Jadi diperlukan kekuatan oposisi yang baik, bukan hanya untuk kepentingan demokrasi, tapi juga untuk kepentingan PD Perjuangan juga, dan untuk kepentingan governance. Sebab kalau misalnya pemerintah terlalu kuat, itu juga nggak bagus buat Pak Prabowo. Karena ibarat koalisi yang terlalu gemuk, terlalu obesitas, itu banyak lemak jahatnya itu. Jadi susah untuk bergerak lincah, dan akan menimbulkan intra-party fighting. Dan jangan lupa itu dalam kejadian di banyak negara merugikan ketimbang banyak manfaatnya. Jadi penting untuk membangun tradisi oposisi yang baik, dan oposisi yang baik itu terutama dilakukan oleh pihak yang kalah dalam Pilpres. Untuk memberi semacam pelajaran buat masyarakat. Terima kasih Prof. Burhan dan juga Mas Yunarto sudah bergabung di Kabar Petang.